Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini kita akan belajar tentang materi baru yaitu persamaan kuadrat. Tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu kalian tahu apa itu persamaan kuadrat dan juga paham gimana cara nyelesain persoalannya. Berikut daftar isi yang akan kita bahas dari awal video sampai akhir, mulai dari definisi, metode penyelesaian, contoh soal, menyusun persamaan kuadrat baru, sampai latihan soal. Tapi sebelum itu, pastikan kalian mengamati, memahami, dan mencoba. Dengan arti lain, kalian itu harus fokus dan siap belajar. Oke, sekarang kita masuk ke bagian definisi. Apa itu persamaan kuadrat? Jadi persamaan kuadrat itu merupakan persamaan yang dimana variabelnya itu punya pangkat tertinggi 2. Jadi bentuk umumnya itu ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, dimana x-nya itu merupakan variabel dan ab-nya itu merupakan koefisien dan c-nya itu merupakan konstanta. Kalian udah tahu ya definisi dari masing-masing variabel, koefisien sama konstanta. Lanjut ke jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Di sini rumus diskriminan bisa kita pakai buat nentuin jenis-jenis akar persamaannya. Rumusnya itu D sama dengan B kuadrat min 4AC. Tapi ada ketentuannya, kalau misalnya D lebih besar daripada 0, itu X1 tidak sama dengan X2. Kalau misalnya D sama dengan 0, berarti nilai X1 sama dengan X2. Kalau misalnya D kurang dari 0, itu artinya imajiner atau nggak nyata, kayak bilangan negatif gitu. Yang terakhir, kalau misalnya D sama dengan K kuadrat, dengan K kuadrat sama dengan bilangan kuadrat sempurna, itu nanti hasilnya itu kedua akar akan menghasilkan bilangan rasional. Sebagai contoh nih, ada X kuadrat min 5X plus 8 sama dengan 0. Nilai A-nya itu sama dengan 1, nilai B-nya sama dengan min 5, nilai C-nya sama dengan 8. Langsung aja kita substitusi ke rumus diskriminannya. D sama dengan B kuadrat min 4AC, yaitu min 5 kuadrat min 4 kali 1 kali 8. 25 dikurang 32 sama dengan min 7. Karena hasilnya kurang dari 0, maka persamaan ini tidak mempunyai akar nyata, artinya imajiner gitu. Jadi X kuadrat min 5X plus 8 sama dengan 0 ini masuk ke jenis imajiner. Kita udah belajar tentang definisi ya tadi. Kita lanjut ke metode penyelesaiannya. Jadi untuk menyelesaikan persoalan persamaan kuadrat ini ada 3 metode penyelesaian. Yang pertama itu faktorisasi. Di faktorisasi ini kita diminta untuk menentukan nilai Y yang bila mana dijumlahkan akan menghasilkan nilai B, dan jika dikalikan menghasilkan nilai C. Yang kedua itu ada metode kuadrat sempurna. Di sini itu ada tambahan variabel P, yang P-nya itu merupakan setengah dari nilai B. Nanti itu didapat X plus P kuadrat itu sama dengan X kuadrat plus 2PX plus P kuadrat. Yang terakhir ada rumus kuadrat atau rumus ABC. Rumus ini tuh paling sering digunakan karena bisa dibilang rumus ini tuh rumus alternatif kalau misalnya kita gak bisa nyari akarnya pakai faktorisasi atau kuadrat sempurna. Metode penyelesaian udah, terus sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Di sini ada contoh soal yang sengaja saya buat bisa dipakai di 3 cara. Faktorisasi, kuadrat sempurna, dan juga rumus kuadrat ABC. Di sini soalnya itu tentukan akar-akar dari X kuadrat plus 8X plus 15 sama dengan 0. Kalau pakai cara faktorisasi, kita diminta buat nentuin langsung nilai Y-nya. Kalau misal ditambah, 3 tambah 5 sama dengan 8, 3 dikali 5 sama dengan 15.
Kayak yang tadi saya bilang, kalau misalnya dia dijumlahin itu bakal ngasilin nilai B, dan kalau dikalikan akan menghasilkan nilai C. Nah, jadi didapat X plus 3 sama X plus 5. Karena X plus 3 sama dengan 0, maka X-nya itu sama dengan min 3. X plus 5 sama dengan 0, maka X-nya itu min 5. Jadi, himpunan penyelesaiannya itu min 3, min 5. Kita cari pakai yang kuadrat sempurna. Kan di sini ada X kuadrat plus 8X plus 15 sama dengan 0. Nah, yang 15-nya itu kita pindahkan ke ruas kanan. Terus, kenapa dipindahkan ke ruas kanan? Karena kita mau ngebentuk X kuadrat plus 2PX plus P kuadrat. P-nya itu berapa? P-nya itu kan setengah dari nilai B. Nah, di sini nilai B-nya itu kan 8. Setengah dari 8 itu sama dengan 4. Nah, 4 itu kita kuadratkan buat bisa ngebentuk dari rumusnya itu ya. Jadinya X kuadrat plus 8X plus 16 sama dengan min 15 plus 16. Karena ruas kiri ditambah 16, maka di ruas kanan juga harus tambah 16. Karena di sini rumusnya X kuadrat plus 2PX plus P kuadrat sama dengan X plus P kuadrat. Jadi kita langsung aja X plus P kuadratnya kan tadi P-nya itu 4 ya. Jadi X plus 4 kuadrat gitu sama dengan 1. Karena X plus 4-nya masih kuadrat, buat ngilangin kuadratnya itu si satunya itu kita akarin gitu. X plus 4 sama dengan plus minus akar 1. Karena akar satunya 1, akar 1 itu kan 1. Karena di sini ada plus minusnya, jadi X sama dengan 1. Ini yang plusnya ya, 1 plus min 4. Kenapa min 4? Karena kan X sama dengan, terus 4-nya pindah ke kanan. Jadinya 1 plus min 4. Terus min 1, karena di sininya, karena di sebelah kirinya udah plus, jadi yang di kanannya minus, karena di sini kan plus minus ya. Jadi X sama dengan min 1, min 4. X sama dengan min 3 atau min 5. Jadi yang faktorisasi sama kuadrat sempurna itu nilainya udah sama ya. Sekarang kita coba pakai rumus kuadrat ABC. X1,2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Min 8, nilai B-nya plus minus akar 8 kuadrat min 4 kali 1 dikali C-nya itu 15. Maaf ini salah. Harusnya dikali 15 per 2 kali 1. Sama dengan min 8 plus minus akar 64 min 60 per 2. Sama dengan min 8 plus minus akar 4 per 2. Nah, akar 4 itu kan 2 ya. Jadi, yang pertama X-nya, X sama dengan min 8 plus 2 per 2. Yang keduanya baru min 8 min 2 per 2 gitu. Min 8 plus 2 itu min 6. Min 6 per 2 itu kan 3. Jadi X sama dengan min 3. Terus yang ini min 8 min 2 itu min 10 per 2 min 5. Jadi himpunan penyelesaiannya juga sama, min 3, min 5. Jadi X kuadrat plus 8X plus 15 sama dengan 0 menggunakan ketiga metode penyelesaian menghasilkan himpunan penyelesaian yang sama. Setelah mempelajari contoh soal untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat, sekarang kita belajar untuk menyusun persamaan kuadrat baru. Kalau tadi kan kita menentukan akar-akarnya, nah sekarang itu yang diketahui akar-akarnya, kita nyari persamaan kuadratnya. Ada dua cara tergantung kondisinya sih. Yang pertama itu kalau diketahui akar-akarnya menggunakan faktorisasi. Jadi cara pertama itu pakai faktorisasi. Di sini kan misalnya tentukan persamaan kuadrat di mana akar-akarnya itu min 2 dan 3.
Jadi X1-nya itu min 2, X2-nya itu 3. Langsung aja kita substitusiin ke rumusnya. X min 2, X min 3 sama dengan 0. X plus 2, X min 3 sama dengan 0. X kuadrat min 3X plus 2X min 6 sama dengan 0. X kuadrat min X min 6 sama dengan 0. Jadi hasil persamaan dari akar-akar tersebut adalah X kuadrat min X min 6 sama dengan 0. Yang kedua itu jika jumlah serta hasil kali akarnya diketahui. Di sini misalnya diketahui hasil akarnya itu 3 dan setengah. X1-nya itu 3 dan X2-nya itu min setengah. Kan di sini rumusnya itu X kuadrat min X1 plus X2 X plus X1 kali X2 sama dengan 0. Yang pertama itu kita cari dulu X1 plus X2-nya. Berarti kan 3 plus min setengah. Jadinya 3 min setengah. Terus kita samain dulu penyebutnya. 6/2 min 1/2 jadinya 5/2. Itu nilai dari X1 plus X2 nya 5/2. Terus yang X1 kali X2 nya itu 3 kali setengah sama dengan min 3/2. Terus kita substitusiin ke dalam rumusnya. X kuadrat min 5/2 X plus min 3/2 sama dengan X kuadrat min 5X min 3 sama dengan 0. Jadi hasil persamaan kuadrat dari akar 3 dan min setengah itu X kuadrat min 5X min 3 sama dengan 0. Setelah kita mempelajari menyusun persamaan kuadrat baru, kita masuk ke latihan soal. Cepet banget ya, materinya sedikit dan gampang kan insyaallah. Yang pertama itu latihan soalnya, tentukan himpunan penyelesaian kuadrat dari X kuadrat min 9 sama dengan 0 dengan menggunakan rumus faktorisasi, kuadrat sempurna, dan juga rumus kuadrat ABC. Yang kedua itu susunlah persamaan kuadrat yang akar-akarnya sebagai berikut. Yang pertama itu 3 dan 6 menggunakan faktorisasi, dan 4 dan min 8 menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar. Mudah banget ya latihan soalnya. Jadi ini ada mind mapping biar kalian gampang ingatnya. Kalau di metode penyelesaian persamaan kuadrat itu ada 3, faktorisasi, kuadrat sempurna, dan juga rumus kuadrat ABC. Yang kedua itu ada membentuk persamaan kuadrat baru menggunakan faktorisasi dan juga jumlah dan hasil kali akar. Ini juga merupakan kesimpulan dari video pembelajaran kali ini. Semoga materinya dapat dipahami dengan baik. Semangat terus, pokoknya harus semangat terus. Kalau ada yang kurang paham silahkan ditanyakan. Latihan soalnya dikerjakan sendiri ya, jangan nyalin punya temennya. Terima kasih udah mau belajar, sehat-sehat ya kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.